Kemudian ungkapan beliau yang berikutnya, Masya Allah, tabarakallah. Aku minta kepada Syekh Hasan Mas'ad, guru beliau ya, untuk tinggal di Mekah hanya untuk mempelajari usul fiqh dan qiraat. Namun Syekh Hasan Al-Mashhad menjawab, atau dijawab oleh Syekh Hasan Al-Mashhad, guru beliau, lebih besar pahalamu di rumahmu atau di Lombok tentunya ya, maksudnya di desamu, lebih besar pahalamu di rumahmu dibandingkan dengan di sini, dibandingkan dengan Mekah. Coba bayangkan itu, Mekah itu adalah tempat yang istimewa, tempat mulia. Di sana ada Masjidil Haram. Masjidil Haram, orang sholat di sana di Masjidil Haram, pahalanya gimana? Orang yang sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat itu sama dengan 100.000 kali orang sholat di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi atau Madinah kan 1000 kali ya. Kalau Masjidil Aqsa melebihi 500 kali di luar Masjidil Aqsa. Masjidil Haram 100.000 ya. Kemudian di sana ada Ka'bah, tempat tawaf. Ini adalah tempat-tempat yang istimewa, yang tidak ada di tempat lain. Tapi di saat Maulana Syekh minta izin kepada guru beliau Syekh Hasan Al-Mashhad untuk tinggal, itu pun hanya sekedar untuk mempelajari usul fiqh dan qiraat. Beliau informasinya, ya ini informasi yang saya dapatkan adalah ya, bahkan beliau mengatakan ya, salah satu daripada, sebenarnya bukan kelemahan ya, sebenarnya bukan kelemahan ya. Artinya salah satu yang tidak diberikan oleh Allah SWT kepada beliau itu adalah Al-Quran. Maksudnya hafal Al-Quran. Nah, sehingga beliau ingin untuk mempelajari ilmu qiraat. Dan ya ilmu qiraat itu lumayan, kalau tidak ditekuni ya berat ya. Makanya beliau kepingin untuk untuk tinggal sementara waktu di Mekah untuk mempelajari usul fiqh dan ilmu qiraat. Kalau usul fiqh yang terkenal itu Syekh Zakaria, teman beliau. Teman Maulana Syekh itu namanya Syekh Zakaria Bila ya. Itu yang terkenal ya, di Mekah. Bahkan di saat Maulana Syekh Haji yang kedua ya, nanti akan datang juga ada itu ya, cerita beliau. Di saat haji yang kedua ketemu sama beliau Syekh Zakaria. Syekh Zakaria mengatakan, Syekh Zainuddin, karangan Anda sekarang berapa? Beliau mengatakan, pira lo bahasa Lombok, nah enggak terlalu banyak, cuma hanya 2 aja, yaitu bayan sama faraid. Tidak seperti Anda beruntung berada di Mekah, kata Syekh Zainuddin kepada Syekh Zakaria. Kalau Anda itu sangat beruntung ada di Mekah. Karangan Anda sekarang udah sampai 26 karangan. Apa kata Syekh Zakaria? Syekh Zainuddin, ayo kita tukeran, katanya. Anda yang menjadi saya, artinya Syekh Zakaria, saya yang menjadi Syekh Zainuddin. Kita tukeran. Padahal Syekh Zakaria berada di Mekah. Syekh Zakaria ada di Mekah. Beliau mengatakan apa? Ayo kita tukeran, saya menjadi Syekh Zainuddin ya, dan engkau menjadi saya. Anda justru jauh lebih beruntung ya. Kenapa? Karena yang kau karang, yang kau kader itu adalah otak gitu ya. Ilmu Anda itu Anda taruh di otak orang lain gitu, tidak ditaruh di kertas. Kalau istilah sekarang apa? Al-ilmu pis sudur ya. Anda taruh ilmu Anda itu adalah di otak, di sudurnya, di hatinya orang-orang, dan itu bisa akan ditularkan kepada berapa orang.
Beda kalau ada di sutur, kalau ada di kertas. Ini kalau ada yang baca, ditaruh di perpustakaan, ditaruh dimakan rayap. Kalau dibaca oleh orang, ini kata Syekh Zakaria, justru Anda itu mengkader orang, itu manfaatnya ilmu yang Anda berikan kepada mereka itu bisa jauh lebih besar. Artinya pengaruhnya dibandingkan kami yang bisutur gitu. Ya masuk akal juga ya kata Syekh Zakaria itu. Ya disinilah perbedaan memang antara ulama-ulama ya. Ada yang bakatnya itu di bagian nulis, ada yang bakatnya itu adalah atau alimul kitabah, nulis itu alimul kitabah, nulis wah luar biasa. Ada yang alimul lisan, kalau ngomong itu wah luar biasa itu. Kalau berbicara, masya Allah, tabarakallah. Kalau pidato, luar biasa. Tapi ada yang hanya sekedar ya hobinya ngajar gitu. Ngarang enggak bisa, susah, sulit gitu. Ya kayak saya lah hadirin, kalau suruh nulis-nulis, waduh kadang-kadang malas itu nulis-nulis. Pas sudah mentok, udah kadang-kadang dilepas sudah itu. Kalau disuruh ngomong begini, enggak ada beban. Kalau ngomong begini, udah gini-gini aja. Nah ini ada perbedaan ya. Tapi kalau Syekh Zainuddin itu kedua-duanya sebenarnya, cuma lebih fokus kepada mengkader dibandingkan dengan menulis gitu saja. Karangan beliau itu banyak dari Syekh Zainuddin, luar biasa. Waktu enggak tahu haji yang kedua tahun berapa ya. Haji yang kedua itu beliau berbicara itu masih hanya dua karya, ilmu bayan sama ilmu faraid. Nah, di antara yang beliau katakan itu, ya beliau tidak diberikan Al-Quran sehingga ingin untuk mempelajari qiraat dan usul fiqh kata beliau. Karena kalau orang udah mulai usul fiqh ya itu biasa penguasaannya terhadap fikih itu luar biasa. Ya namanya usulnya itu kan. Artinya dasar fikih itu dikuasai, nanti fikihnya itu luar biasa. Makanya ya beliau ingin untuk tinggal, padahal sebenarnya Maulana Syekh itu bukan tidak menguasai, enggak, cuma ingin mungkin kalau bahasa sekarang mungkin lebih tahqiq gitu, lebih mendalam lagi gitu, walaupun sebenarnya udah mendalam gitu. Tapi kembali lagi tadi ya ternyata apa kata Syekh Hasan Mulashad? Syekh Hasan mengatakan, Anda berjuang di tempat Anda, di desa Anda itu lebih besar pahalanya dibandingkan Anda dengan Mekah, berada di Mekah. Artinya apa? Berarti di saat orang udah saatnya untuk menyebarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya untuk berjuang, berarti pahala menyebarkan ilmu pengetahuan itu lebih besar daripada menggali ilmu pengetahuan. Pahala mengajar berarti lebih besar daripada pahala belajar. Kok bisa seperti itu? Iya, kaidahnya mengatakan al khairul muta'addi, sebuah manfaat, sebuah kebaikan yang manfaatnya lebih luas, bisa diterima oleh orang yang banyak, itu bisa lebih baik, khairun minal lazimi, itu lebih baik daripada khair, daripada kebaikan, daripada manfaat, daripada sesuatu yang manfaatnya hanya untuk pribadi sendiri. Berarti kalau belajar untuk sementara manfaatnya di mana? Lazim gitu ya, qasir, terbatas pada diri sendiri. Tapi kalau mengajarkan manfaatnya luar biasa. Berapa orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari sekian banyak orang yang mendengarkannya. Man dalla ala khairin, siapa saja yang menunjukkan kepada hal yang positif, kepada yang baik, atau mengajarkan, falahu ajruh,
maka dia mendapatkan pahala wa ajru man amila dan pahala dari orang yang mengerjakan apa yang diarahkan tersebut. Nah, inilah mungkin yang jadi pertimbangan Syekh Hasan Al-Masyad sehingga beliau mengatakan Anda pulang, Anda berjuang, Anda berada di kampung halaman Anda sendiri, di tempat Anda sendiri, pahalanya lebih besar dibandingkan engkau berada di Masjidil Haram. Artinya apa? Pahala berjuang, pahala mengajar di Lombok pada saat itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan pahala sholat di Masjidil Haram, pahala tawaf di Ka'bah. Saya juga kemarin hadiri waktu khutbah di Jakarta Timur, di Cakung itu, saya ketemu dengan pimpinan yayasan ada di sana, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Suhaidi. Beliau cerita, suatu saat beliau kepingin untuk pergi ke Mekah. Tapi beliau punya yayasan ini, ya, udah punya yayasan yang di Jakarta. Beliau kepingin pergi ke Mekah untuk belajar. Kemudian minta izin kepada Maulana Syekh Abdul Majid. Beliau mengatakan, Syekh, saya kepingin untuk belajar ke Mekah walaupun hanya sekedar 1 tahun saja, kata beliau. Apa kata Maulana Syekh? Ya, mirip jawabannya tadi dengan kata Syekh Hasan Al-Masyad kepada beliau dengan ungkapan beliau itu kepada Bapak Tuan Guru Suhaidi. Artinya Anda mengajarkan di Jakarta, kan di Jakarta kan tempatnya itu. Menyebarkan ilmu Anda di Jakarta artinya mengelola yayasan yang sudah engkau bikin itu lebih besar pahalanya dibandingkan Anda belajar ke Mekah. Dan kejadian ini mirip dengan kejadian yang ada pada saya. Tapi kalau saya bukan kepada Maulana Syekhnya, kepada guru saya yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Mahmud Yasin. Di saat saya minta izin untuk kuliah di PT IKI, waktu itu PT IKI masih gratis ya, masih gratis S1 dengan program tahfiz full itu gratis. Artinya enggak bayar ya dulu. Nah, waktu itu paman saya nawarkan untuk ke Jakarta tahun 2006. Santri-santri 2006 masih SD ya? Hah? Masih kelas 1. TK atau SD? Oh, ada yang TK, ada yang SD ya. tahun 2006. Ya. Saya keluar dari Mahat tahun 2003, kemudian saya mengabdi di tempat kiai saya membina tahfiz 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun saya ditawarkan untuk ke PT IKI, kemudian saya minta izin kepada kiai saya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Mahmud Yasin. Kata beliau apa? Malah ya beliau lebih ekstrim gitu ya, lebih keras ya. Peringatannya nasihatnya kepada saya. Pertama beliau menceritakan yang tadi itu. Dulu Maulana Syekh pernah minta izin untuk tinggal di Mekah untuk melanjutkan belajar di Mekah. Syekh Hasan Al-Masyad kemudian ngangkat sujadahnya itu, bahasa Lombok itu tepurak bahasa Indonesia, seolah diusir itu, disuruh Maulana Syekh oleh Syekh Hasan Al-Masyad untuk pulang, diangkatkan sujadah itu. Bahasa Pancor nih, lawan bahasa apa Pancor, apa bahasa Pancor, ule gitu nah, ule, lo bahasa Pancor, pulang gitu. Ulik tuh, bahasa Luik, bahasa Lombok na, me ulik tuh, lamun bahasa Pancor, pulang sana. Nah beliau kiai saya itu menceritakan
apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Mashad kepada beliau, kepada Syekh Zainuddin gitu di saat minta izin untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, waktu itu kiai saya sedang kurang sehat, sedang sakit, sedang berbaring tidur. Kalau sedang sehat enggak tahu, mungkin tongkat yang di sampingnya yang diangkat gitu untuk mukul saya, mungkin gitu. Waktu itu. Tapi saat itu beliau sedang kurang sehat, enggak bisa bergerak gitu. Tapi karena kepingin waktu itu ke sekolah hadirin ya ke PTIQ, akhirnya ya kita minta izin juga waktu itu. Kan waktu itu sebut Jakarta, wah, sekolah mana? Jakarta. Nah, kan dengernya itu udah wow gitu kira-kira. Ada wow-nya itu Jakarta. Walaupun tinggalnya di Jakarta ya di tempat-tempat yang seperti ini gitu, tapi sebut nama Jakarta kan keren lah kira-kira gitu. Sebut nama Jakarta. Nah, waktu itu beliau mengatakan, Marzuki, kalau kamu sekarang ninggalkan tempat ini, sama artinya kamu merusak satu lembaga, kata beliau itu. Kaget. Katakan merusak satu lembaga. Allahu Rabbi. Karena waktu itu belum ada lembaga tahfiz selain di Pancor dengan di tempat saya, Dedek, yang Nahdlatul Wathon ya, yang NW. Setahu saya. Ya, di luar pengetahuan saya mungkin ada, tapi setahu saya waktu itu yang ada itu di Pancor pusatnya Tuan Guru Mahfuz, di Anjani waktu itu belum. Saya diminta tapi keburu ditarik ke Mantang, Lendang Kekah. Nah, kami bikinlah di sana di dekat, dan kamilah yang mengelolanya. Lalu lumayan santrinya waktu itu, dan menjadi program favorit itu, program unggulan pada saat itu. Lah pada saat itu saya minta izin untuk meninggalkannya. Akhirnya ya kiai saya itu marah lah. Tapi sebelumnya sebenarnya beliau ya secara isyarat gitu ya menginginkan sekali untuk tetap saya tinggal di Lombok, artinya tidak pergi ke Jakarta. Karena sebelum itu saya udah minta izin juga, tapi beliau mengatakan, Marzuki coba istikharah. Kalau hasil istikharahmu itu lebih bagus, engkau tetap berada di Lombok, yang di Lendang Kekah namanya tempat saya itu, saya akan kasih doa kepada Anda, kata beliau. Kan sebenarnya itu ucapan beliau itu kan menginginkan kita tetap di Lombok. Kan kalau hasil istikharah mau lebih bagus engkau tinggal di Lombok, saya akan kasih kamu doa. Kan sebenarnya beliau menginginkan kita di Lombok, cuma kan nafsu lah gitu ya, namanya nafsu kepingin ke Jakarta, tergiur dari dengan kata-kata Jakarta tadi, kepingin juga itu. Akhirnya saya minta izin lagi yang kedua, tetap sama tidak diizinkan. Karena tidak diizinkan, saya akhirnya mengatakan kepada beliau dan minta izin, mohon maaf Pak Kiai, Pak Tuan Guru, kalau tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah di Jakarta, maka saya akan nikah. Nah itu kata beliau, baik nikah ketimbang sekolah. Pada itu ke saya, adik-adik ya, itu ke saya. Apa yang dikatakan ketika beliau itu likulli maqam. Setiap ucapan seseorang itu, termasuk ucapan ulama itu, ada tempatnya diucapkan kepada siapa dan di mana gitu. Itu ke saya, bukan ke santri. Kalau saya kan dianjurkan, kalau santri enggak dianjurkan, sedang dilarang kan gitu. Nah, itulah, masya Allah, tabarakallah ya. Apa yang dilakukan oleh Maulana Syekh, apa yang dilakukan oleh guru beliau, dilakukan juga oleh murid-murid beliau. Nah, oleh sebab itu saya tetap adik-adik ya, selalu bertahan itu kepada adik-adik sebelum artinya program selesai itu, ya enggak boleh untuk melaksanakan program macam-macam, program yang lain, supaya benar-benar sempurna, tuntas apa yang sedang dilakukan gitu.
Karena itulah yang dilakukan oleh Maulana Syekh, terus guru beliau dan guru siapa? Guru kita ya. Dan itulah yang saya lakukan kepada santri juga. Nah, ini ungkapan-ungkapan Maulana Syekh hadirin yang bisa menjadi pelajaran terhadap kita semua. Ungkapan ini disampaikan oleh Maulana Syekh tanggal 26 Rabiul Awal, sama ya, 1415 Hijriah.